Halo Kak Kristida, saya manggilnya apa ya? Kak Mbak, tahu gimana ya? Kristida Waskita. Saya kenalnya waktu masih sama-sama Dewan Kerja ya, gitu. Cuman beda angkatan. Jadi saya kenal Kristida masih zaman DKD dulu, terus maju ke DKN. Selebihnya mengamati dari jauh saja, sambil mendengarkan cerita dari Kakak Nining, seniornya Kakak Kristida yang kebetulan istri saya. Jadinya saya cukup tahu banyak cerita tentang dirinya dari istri saya. Tentang galauan-kegalauannya sepanjang menjadi Dewan Kerja atau ikut pramuka dan pernah tinggal di Jakarta. Jadi Kristida ini dulu DKD Jogja ya, dulu. Ya. Terus pernah jadi DKN dan habis itu berangkat ke Jepang. Untuk ngapain ya Kak Kristida? Melanjutkan studinya ya? Ya, akhirnya saya kabur ke Jepang, sekolah S3. Oke. Dan sekarang beliau ini, Kak Kristida ini sudah mendarat di Liverpool. Waduh, impian para anak lelaki Jakarta atau Indonesia berada di Liverpool. Dari Anfield kita nonton bola. Nah, jadi sebenarnya saya ngobrol sama Kak Kristida ini adalah anak muda yang sangat menginspirasi ya. Kalau menurut saya berbagai perjalanan hidupnya dan sebenarnya gejolak batinnya juga nanti kita akan dengarkan bagaimana Kristida melewati perjalanan-perjalanan hidupnya sampai sekarang dia ada mendarat di Liverpool menggapai impian-impiannya. Jadi kalau pertanyaan pertama dari saya nih, tunggu. Ada noise yang kedengaran nggak dari tempatku? Soalnya kayaknya ada yang lagi party di luar. Waduh, nggak ada, aman. Oh, nggak ada. Okay. Tapi bagi penonton yang hari ini nonton, mungkin teman-teman bisa dikasih view Liverpool sedikit biar makin kepengen. Oh ya. Oke. Ini langsung dari apartemennya Kak Kristida ya? Yap. Lantai berapa Kak Kris? Lantai 7. Oke. Dan lagi cerah di Liverpool, jadi agak kelihatan bagus view-nya. Coba diamati dulu teman-teman. Oke. Taruh di pikirannya, jadikan impiannya. Ya, kita nanti bareng-bareng ke sana. Mike, terima kasih Kristida. Itu dia. Jadi dia beneran emang ada di Liverpool, bukan bohongan. Ya, ternyata angkringan kan orang jadinya zong gitu. Oh iya, soalnya belakangnya sofa ya. Ternyata depan kok angkringan gitu. Oke, gimana sih awalnya Kristida kenal pramuka? Kenal pramuka, lama banget ya. Dulu tuh waktu SD sih sebenarnya pengen kemah. Tapi di SD ku kan waktu itu pramuka ya cuma pramuka wajib biasa. Terus pas tahunku itu pas nggak ada kemah, nggak tahu kenapa waktu itu pas nggak ada kemah kan. Jadi tahu pramuka emang karena kemah, jadi pengen kemah. Terus SMP waktu itu kebetulan SMP-ku Dewan Penggalangnya termasuk salah satu yang terbaik di cabang. Terus ada lomba tingkat 3 waktu itu, masih kelas 1 SMP. Dan aku lihat, kenapa? SMP-nya di mana Emang? SMP 8 Yogyakarta. Oke, silakan lanjut. Waktu itu aku lihat iklan dari kakak-kakak Dewan Penggalang. Kayak ini ada lomba kemah loh, bukan LT3-nya tapi ada lomba kemah gitu kan. Terus di kepalaku udah cuma wah kemah ikutan dong gitu kan. Ya udah dari situ tenggelam lah sampai ke hilir gitu. Berarti mulai dari SMP ya? Ya SMP. Dari SMP mulai aktif ikut pramuka, SMP 8 ya. Kalau ada nama terkenalnya kayaknya SMP 8 itu apa ya? Jogja itu nama bekennya apa ya? Aku udah lupa. Oh, kalau nama beken sekolahnya apa ya? Aku nggak ngerti sih. Tapi kalau apa yang kayak geng apa sih? Gengnya itu namanya skuter. Oke. Nggak tahu sekarang masih skuter atau udah ganti, nggak ngerti aku. Berarti mulai dari situ ya. Terus lanjut ke Wacana berarti. Dari situ ke Ambalan. Oh, Ambalan dulu. Di SMA dulu.
SMA juga sebenarnya mau berhenti dari pramuka sebenarnya, mau beralih ke pecinta alam, karena waktu itu passionku kan aku cuma mau camping, aku cuma mau kegiatan outdoor, dan aku nggak mau dengan aturan seragam yang ribet banget kan waktu itu. Dan mahal. Tapi iya juga sih ya. Dan waktu itu aku mikirnya kenapa akhirnya aku mendarat lagi ke pramuka, karena dari sisi pendampingan orang dewasa. Luar biasa, aku dulu SMA mikirnya ini pendampingan orang dewasa, gue didampingin siapa gitu kan. Jauh banget gue mikirnya ya dulu SMA ya. Jadi aku lihat pecinta alam itu mereka kegiatannya lepas gitu kan. Maksudnya nggak ada monitoring yang intensif dari orang dewasa. Dan itu buatku sendiri masih khawatir karena kita kan self teaching. Dan kalau di Indonesia kan nggak ada kayak waktu itu sih belum ada kayak license tertentu lah untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Jadi kayak misalnya yang ahli mountaineering atau ahli kegiatan air itu kan nggak ada license-nya. Jadi aku khawatir ini sih lebih ke ini beneran aman atau enggak, teknik ini beneran aman atau enggak. Terus akhirnya setelah mempertimbangkan itu ya udah belok kiri lagi, balik lagi ke pramuka, masuk ke Ambalan. Ya udah kecemplung gitulah di Ambalan, masuk DKC. Terus waktu itu ini Mbak Nining tahu ceritanya kayaknya. Waktu itu ada yang agak lucu sih. Jadi aku waktu itu kelas 3 SMA masih di DKC. Terus minggu depannya kalau nggak salah itu aku UAN apa ya? Pokoknya ujian lah minggu depannya aku ujian. Di minggu itu aku ikut Muspanitra daerah. Jadi waktu istirahat, yang lainnya pada istirahat, aku belajar sendiri. Jadi waktu itu aku satu-satunya yang ikut Muspanitra tapi mau ujian kalau nggak salah. Itu terus habis itu baru karena satu dan lain hal akhirnya aku jadi DKD kan. Terus mau nggak mau masuk Racana. Jadilah Racana. Berarti terbalik gitu? Masuk DKD dulu baru Racana? Iya. Oke. Terus yang ngenalin Dewan Kerja gimana ceritanya? Bisa masuk ke Dewan Kerja? Itu ada temenku yang aku bilang sampai sekarang mereka tuh cukup kurang ajar sama aku ya. Jadi waktu itu ada kakak kelasku, ini aku sebut nama semua aja ya, karena mereka semua menjebakku menjadi Dewan Kerja. Ya, jadi ada kakak kelasku di SMA namanya tuh Aham. Dia entah gimana ceritanya, waktu itu dia udah DKC. Terus waktu itu dia lagi pertukaran pelajar. Terus aku juga waktu itu entah gimana ceritanya dapat info rekrutmen DKC Pak ya, atau dari Raimuna Nasional waktu itu, aku lupa, pokoknya salah satu di antara itu, terus merembet ke DKC. Nah waktu Aham pulang dan aku tahu dia DKC, kemudian kita kayak sedikit cerita-cerita gitu. Terus biasalah DKC kalau rekrutmen kan ada edaran ke gugus depan. Waktu itu ada aku, Ajeng, sama Rasita, kita bertiga dulu kan satu Dewan Penggalang di SMP 8. Terus kita bertiga waktu itu janjian mau ikut seleksi DKC. Tapi di hari H si dua manusia ini nggak muncul. Si Ajeng sama Rasita ini sama sekali nggak muncul, nggak ngerti gimana ceritanya. Akhirnya aku ke Kuarcap sendiri. Nah di Kuarcap pun tes pun juga kakak-kakaknya aku juga udah kenal gitu kan, karena Dewan Penggalang jadi tahu sama kakak-kakak andalannya. Waktu tes tertulis juga aku ngisinya waktu itu termasuk asal-asalan dan aku belum bantara waktu itu. Jadi semua hal yang terkait dengan
dengan Bantara atau harus mengungkapkan bahwa jadi DKC itu harus Bantara, itu semuanya aku jawab salah. Terus waktu wawancara itu juga, loh kok sama Kak ini gitu kan. Serem juga ya ternyata, maksudnya kalau berinteraksi antara ketika beliau di gugus depan terus aku peserta didik dalam kondisi biasa tuh enak gitu kan, tapi kalau ini wawancara serem juga ya. Itu juga wawancara yang berkaitan dengan DKC yang harus Bantara, itu juga aku jawab salah semua. Terus waktu udah kan itu selesai, waktu pengumuman itu Mas Aham yang pertama kali ngasih tahu gitu kan, kayak Kris tak kasih tahu apa Mas, kamu masuk jadi DKC. Loh kok bisa? Ini tak kasih tahu, tak diliatin suratnya kan, dia yang bawa suratnya kan, ini ada namamu. Ya elah Mas, sialan kenapa gue jadi DKC? Nggak apa-apa Kris, gini. Ya sialan lu Mas. Jadi gitu ceritanya. Jadi ada jebakan Batman teman-teman, terus akhirnya terjerumuskan dan tenggelam sampai ke DKN ya. Lanjut. Nah itu. Ke palung terdalam itu. Oh itu palung terdalam DKN ya? Palung terdalam itu udah. Oke. Tapi untungnya bisa naik ke permukaan lagi. Ambigu nih pernyataannya nih. Nanti kita. Maksudnya gimana ya? Maksud jadi DKN tenggelam terus bisa keluar lagi. Terus jadi DKD. Berarti dulu DKC-nya Kota Jogja ya? Ya, DKC Kota Jogja. Terus DKD Jogja, habis itu ke DKN. DKD terus ke DKN. Gimana ceritanya itu? Itu ceritanya aneh juga sih. Jadi melihat segala jenis dinamika yang ada di nasional kan, maksudnya dari sisi mata DKD. Waktu itu aku cuma pengen gimana sih rasanya jadi DKN gitu kan. Sama waktu Muspanitra daerah itu kan yang aku mau ujian, itu yang datang dari DKN itu Mas Karno sama Mbak Putri kalau nggak salah. Terus ada satu kesempatan bahan sidangnya Mas Karno kan ditinggal di ruang sidang. Terus pas itu aku masuk, ruangannya sepi, waktu istirahat Pak ya. Nah di bahan sidangnya Mas Karno itu ada signature-nya Mas Karno kan, signature-nya Mas Karno, terus tulisan namanya Mas Karno, di bawahnya dia tulis DKN 02 gitu kan. Sebagai anak kemarin sore di Dewan Kerja itu kan, wah keren DKN 02 gitu kan. Dalam hati gue pengen. Ya, gara-gara Mas Karno juga ternyata ya. Itu, terus pas udah DKD, itu tadi aku pengen jadi DKN gimana sih? Maksudnya di dalam DKN kok aku lihatnya tuh kok nggak karuan gitu kan. Dari sisi aku yang DKD. Udah, terus mereka kan ada waktu itu PAW. Ya, sebelum masa bakti selesai kan ada satu PAW terakhir kan. Waktu itu aku bilang ke Mas Riang sama siapa ya, Mas Mul kalau nggak salah. Aku pengen ke DKN gitu kan. Terus mereka bilang, oh ya, yang kamu nggak apa-apa Kris ke DKN, tapi jangan sekarang gitu kan. Yang sekarang ini mereka udah mau selesai. Nanti aja kalau mereka rekrutmen baru, masa bakti baru. Udah kan, oh ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya Muspanitra yang sama bapak juga yang aku pulang duluan itu kan. Terus rekrutmen, akhirnya aku tanya lagi sama ketua DKD. Kupang berarti. Kenapa? Muspanitra di Kupang. Iya, Muspanitra Kupang. Terus. Nah, habis Muspanitra Kupang kan akhirnya mereka rekrutmen kan itu. Kayaknya Bapak juga salah satu ini bukan sih? Bukan saya. Formatornya kan Jabar. Oh, Jabar ya. Kak Irfan ya waktu itu ya. Itu akhirnya edaran rekrutmennya kan nyampe ke Jogja. Terus aku
bilang ke ketua DKD. Waktu itu kondisi DKD juga orangnya habis kan. Ada yang Bapak ambil, ada yang berhalangan tetap, ada yang pindah dan sebagainya gitu kan. Terus aku bilang ke ketua DKD, aku mau ke DKN gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Ini beneran nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi kan DKD-nya kayak gini. Chris, kamu ada di sini atau nggak ada, itu DKD itu bakal tetap jalan dan kamu tetap ada di DKD. Kamu tetap ada di DKD pun belum tentu DKD-nya bakal lebih baik gitu kan. Jadi ya udah, kamu mau ke DKN aja. Ya udah kan. Ketua DKD bilang gitu, dari andalan juga oke. Terus biasalah, kita ada hitam di atas putih kan. Itu semua selesai, udah daftar. Keterima. Jadilah DKN. Itu masa bakti berapa ya? Tahun berapa berarti? Tahun 2008, 2013 ya? Itu 2014 awal. 2014 ke 2018 ya? Berarti. Ya, masa baktinya tulisannya sih 2013-2018, tapi seleksinya itu kayaknya mulainya Januari 2014 kalau nggak salah. Karena Muspanitranya itu akhir-akhir tahun munasnya ya? Ya. Nggak salah tuh. Oke. Dan disitulah Kristida masuk jadi DKN. Kayaknya Bapak ketawanya puas sekali gitu ya. Tapi tadi ada statement saya membawa satu DKD itu gimana DKD Jogja? Ya kebetulan itu tersangkut. Maksudnya saya penyumbang kekacauan di Jogja kan nggak juga? Iya, Bapak menyumbang itu. Salah satu faktornya itu ada yang Bapak ambil itu. Kacau itu. Oke, kalau saya nanya nih, kan udah cukup lama dari SMP sampai akhirnya Dewan Kerja. Apa yang didapatin menurut Kristida selama ikut pramuka? Yang mana dulu? Semua mau nilainya mau langsung yang mana? Mau keseluruhan? Mau ambil perbagian? Apa menurut Kristida? Ya, kalau dibilang baik semua enggak sih. Kalau dibilang jelek semua juga enggak. Tapi yang jelas selama aku berpramuka itu kalau teman-teman pernah dengar tentang nilai-nilai pramuka, intisari tentang pramuka, atau kayak tujuan pramuka itu seperti apa, itu aku bilang itu benar adanya. Dengan segala proses yang ada, itu nilai itu benar adanya dan dari sisi hitam di atas putih itu memang dijunjung tinggi oleh gerakan pramuka. Tetapi, ada tetapinya. Untuk mencapai ke sana dinamikanya itu tidak semanis hitam di atas putih. Maksudnya nggak semanis nggak semanis peraturan yang sudah ada atau nggak semanis dengan konsep-konsep yang teman-teman dengar sekarang. Prosesnya itu kalau aku bilang makan hati sih. Makan hati, makan waktu, makan pikiran, semuanya lah. Karena kita berkegiatan di pramuka itu kan juga berkegiatan di tempat lain. Maksudnya waktu itu aku masih mahasiswa yang punya kewajiban utama untuk belajar dan untuk menyeimbangkan antara kegiatan pramuka dengan kegiatan belajar, apalagi waktu kuliah aku ngambilnya kedokteran hewan, itu luar biasa. Berarti ini perjuangan antara waktu jadi Dewan Kerja dengan kuliah ya? Khusus spesifik. Gimana? Bagian Dewan Kerja dan kuliah lah ya? Ya, itu perjuangan yang luar biasa itu, apalagi waktu DKN kan ya gimana ya, markasnya DKN kan ada di Kuartir Nasional ada di Ibu Kota Negara yang sekarang, sedangkan posisiku ada di Ibu Kota Negara yang zaman dulu. Jadi kan itu terpaut sekitar 500 sekian kilometer yang harus ditempuh dengan 8 jam kereta api atau 55 menit
penerbangan dan 12 jam atau 24 jam Naik mobil, dengan tergantung keadaan kalau itu mah. Oh, tergantung keadaan. Oke lah, aku ambil 12 jam lah dengan jalur darat. Itu bukan perkara yang mudah. Walaupun sudah ada internet, udah ada WhatsApp, udah ada macam-macam lah, tapi tetap ketika markas itu ada di belahan pulau yang lain, ada di sisi pulau yang lain, itu bukan perkara yang mudah. Jadi agak kesulitan waktu jadi DKN karena terpaut jarak dengan studi juga ya. Jadi menjadikan tantangan lah dalam menjalankan Dewan Kerja. Bukan sulit sih, tapi tidak mudah gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang sulit yang benar-benar menghambat 90% itu enggak, tapi itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Ya karena perlu membagi-baginya ya dan mengaturnya agar semua kedapatan bagian. Nyatanya dapat nggak? Dapat sih. Oke. Kalau boleh dikesampingin ya, saya kebetulan juga pernah Dewan Kerja, Kristina pernah Dewan Kerja. Nih Dewan Kerjanya taruh di sini dulu. Kita ngambil pramukanya aja. Nilai apa yang sebenarnya udah dapetin sama Kristina? Banyak banget sih sebenarnya kalau di pramukanya sendiri. Jadi kayak ini aku ambil satu time frame, satu waktu biar agak gampang karena saking kompleksnya apa yang aku dapat. Jadi aku ambil time frame ketika aku di Dewan Kerja yang aku juga sekaligus anggota Racana. Dan aku sedang menyelesaikan S1 dan profesi dokter hewan. Lengkap ya. Jadi yang paling kentara dari 4 posisi itu adalah aku bisa belajar bagaimana untuk menjalankan berbagai macam kegiatan dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Kemudian bagaimana aku memberikan prioritas kepada hal yang memang benar-benar harus aku prioritaskan. Jadi waktu itu aku harus memilih bagaimana aku harus mengelola ini semua kegiatan dalam satu waktu, tapi seorang Kristina itu cuma satu gitu kan. Gak mungkin kan aku membelah diri kayak bakteri atau hewan bersel satu yang lain kan, gak mungkin kan. Jadi Kristina cuma satu, tapi ada 4 peran, ada 4 kegiatan di waktu yang bersamaan. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa juga. Bagaimana waktu itu juga aku merasakan, ya mungkin orang tua khawatir ya, tapi mereka berusaha untuk percaya, memberikan kepercayaan ke aku, untuk aku bisa selesai kuliah, aku bisa tetap berkegiatan. Dan apalagi ya, pokoknya semua yang ada di Dasa Dharma itu nyampe semualah. Walaupun aku sendiri aku pernah berusaha untuk menghafal Dasa Dharma sebagai bagian dari lomba cerdas cermat ya. Tapi kalau secara umum, secara garis besar aku sendiri nggak 100% hafal isi Dasa Dharma, tapi aku berusaha untuk menjadi seorang Kristida yang baik. Dan panduannya itu ada di Dasa Dharma. Jadi ya udah, ketika baca Dasa Dharma, pramuka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu buatku itu adalah bagaimana cara untuk menjadi orang yang baik. Jadi itu luar biasa sih, dapat banget di satu time frame, itu luar biasa. Berarti bagaimana bermain peran dan melakukan sekian banyak peran dalam waktu yang sama, dan itu menjadi pelajaran dan mungkin pastinya kepake di dalam hidup saat ini ya. Jadi kalau biasa kita ngerjain pekerjaan bisa 4 pekerjaan dalam satu waktu, jadi kalau dapat 1 biasa aja jadinya. Kalau cuma ngerjain 1, jadi kemarin kan pernah kan, karena aku baru mulai studi di Jepang, jadi kan aku cuma punya 1 kerjaan tuh. Kalau kita ngebayangin
kalau biasa ngerjain banyak, ngerjain satu itu gampang gitu kan. Ternyata itu salah besar. Oh gitu. Mas. Aku kalau cuma punya satu kerjaan itu aku malah stres. Jadi paling enggak aku harus punya 2 topik yang berbeda untuk dikerjakan di waktu yang bersamaan. Kalau ada lebih dari 2 itu lebih baik, tapi ada 2 itu yang optimal. Kalau cuma satu aku stres. Aneh banget ya. Biasa udah load sama speednya udah di situ ya, jadi mungkin terganggu kalau cuma satu. Iya, jadi kayak apa sih? Kayak di kepala ini tuh ada kayak 10 atau 20 ruang gitu, terus tiba-tiba yang dipakai itu cuma 3 sampai 5, itu kan sisanya kan nganggur kan. Kayak gitu. Jadi semuanya harus masuk dulu baru bisa jalan. Menarik. Jadi ketika mau melanjutkan ke Jepang itu kan berarti belum menyelesaikan masa bakti waktu di Dewan Kerja ya? Belum. Dan memilih untuk melanjutkan studi ke Jepang. Oke. Apa waktu itu pertimbangan dan pemikiran yang ada di isi kepala Kristida? Kan saya tahu lah karena pernah jadi Dewan Kerja tuh pasti selalu ada yang bilang ini, selesaikanlah masa baktimu, mengabdilah sampai selesai gitu kan ya. Begitu kan beberapa orang menyampaikan hal-hal seperti itu gitu ya. Dan Kristida mengambil jalur untuk cabut dan memilih untuk berkarya di tempat yang lain. Waktu itu bagaimana tuh? Ini aku merasa seperti aku mendapat pertanyaan jebakan ini. Aku jawabnya gimana ya? Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya terlalu rumit sebenarnya. Bahagia banget Bapak menanyakan pertanyaan ini. Ya siapa tahu jadi ada teman-teman kita yang berada di persimpangan yang sama saat ini gitu kan, yang lagi gitu ya. Mereka ada di persimpangan di mana melihat karir di depan mata atau memilih melanjutkan Dewan Kerjanya, kan bisa memberikan inspirasi. Terus tidak, silakan. Aduh Bapak ini, jadi gimana ya? Aku agak mundur ke belakang dulu ya sebelum benar-benar menjawab pertanyaan yang itu. Jadi waktu aku seleksi Dewan Kerja itu aku bilang ke formatur bahwa aku bisa di DKN itu maksimal cuma 3 tahun. Dan 3 tahun ini bukan berarti 3 tahun berturut-turut, tapi di total itu maksimal 3 tahun. Paham nggak? Jadi bukan benar-benar full 2013 berapa berarti ya? 15 atau 2016. Tapi pokoknya di total semuanya itu aku cuma bisa maksimal itu 3 tahun. Jadi aku bisa berhenti sebelum 3 tahun itu selesai. Waktu itu. Ya dari formatur juga waktu itu menanyakan tentang ya semacam komitmen lah atau apa ya dulu yang lain tuh kayak kenapa kok cuma 3 tahun dan lain sebagainya. Cuma aku lupa jawabnya apa, pokoknya aku bilang itu ke formatur aku cuma bisa maksimal 3 tahun. Dan ya emang benar, maksudnya aku nggak bisa full time di Jakarta juga kan, karena aku masih anak Jogja banget, masih harus kuliah, nyelesain koas juga. Terus akhirnya ada satu kesempatan untuk waktu itu aku sebenarnya nggak ngerti kalau programnya itu S3. Jadi aku tahunnya cuma ikut penelitian. Nah bayanganku itu sebagai kayak asisten researcher atau asisten peneliti. Itu kan bantu-bantuin gitu kan, wah asik nih bantuin penelitian gitu kan. Ya udah akhirnya aku daftar ke sana. Sebenarnya aku daftarnya 2 kali. Yang pertama itu nggak lolos.
Terus aku daftar yang kedua itu juga penuh dengan cerita. Terus tapi akhirnya keterima juga sih. Dan kenapa akhirnya aku milih itu? Ya gimana, aku juga harus melanjutkan kehidupanku sebagai seorang Kristida, sebagai seorang warga negara yang bukan lagi menjadi tanggungan siapapun. Dan ya aku juga mau aku mau lepas dari apa yang sudah aku punya waktu itu, dan aku ingin explore, aku ingin tahu hal lain di bidangku dengan lebih serius dan lebih detail, dan ya tentunya menjadi mahasiswa yang baik dan benar ya. Itu sih motivasi dasarnya. Jadi benar-benar aku pengen lepas dari segala sesuatunya. Aku udah merasa cukup, sudahlah ini cukup, dan nggak ada babi bu bebo. Begitu keterima, aku tunjukin waktu itu ke Mbak Im emailnya, aku dapat email ini. Waktu itu terus Mbak Im langsung bilang, wah Mbak Kris pilih nih, mau ngambil itu atau tetap di sini, tetap di DKN. Wah, aku dalam hati, Im, maaf, aku jelas milih lanjut sekolah. Menarik ya, berarti memang kita selalu ada di persimpangan untuk melanjutkan kehidupan atau terus ini. Tapi bagi kita yang dari dulu pernah pramuka dan lanjut pramuka bahkan sampai ke Dewan Kerja, Kristida pernah punya teman-teman yang, pasti kan punya teman-teman di luar yang dari pramuka ya. Kristida punya trademark atau orang akhirnya ngelihat bahwa Kristida pramuka nggak sih? Orang-orang nyebutnya gitu? Yang di luar pramuka gitu? Karena aku mungkin waktu SMP, SMA iya ya. Waktu kuliah, karena aku banyak kegiatan di luar gara-gara pramuka itu ya, jadi aku nggak ngerti orang-orang ngelihat aku kayak gimana. Cuma aku kagetnya itu waktu wisuda S1, itu teman-teman ngiranya aku cum laude. Karena jarang kelihatan ya? Aku nggak ngerti, maksudnya ya aku punya track record cukup bagus sih di setiap praktikum kan. Kita kan ada namanya pretest, terus yang nggak lolos pretest kan inherit. Nah, aku punya track record yang cukup baik untuk praktikum itu. Ya, singkat cerita aku jarang inhal, kecuali untuk hal yang bersifat praktek-praktek klinik itu aku sering inhal, tapi selain itu aku jarang inhal. Terus aku juga nggak ngerti gimana teman-teman kuliahku memandangku, tapi aku kaget banget waktu ada beberapa teman-teman yang ngira aku cum laude waktu wisuda S1. Nah, nggak cum laude, aku nggak cum laude. Berarti nama itu hanya teringat oleh teman-teman di SMP SMA ya, berarti Kristida pramuka gitu ya. Di kuliah nggak ada ya? Mereka, aku nggak ngerti sih. Jarang jarang di kampus soalnya. Jarang ngobrol sama teman-teman di kampus. Tapi mungkin sebagian teman-teman ini bilang, Kristida yang pramuka. Tapi ya kali ya. Kalau sekarang waktu di Jepang atau waktu di Liverpool menonjolkan sisi pramuka atau enggak, teman-teman tahu nggak kalau Kristida pramuka? Kalau di Jepang akhirnya aku ceritakan, aku punya gap 1 tahun tuh. Dari aku selesai dokter hewan sampai aku masuk S3 itu kan ada gap 1 tahun. Jadi mau nggak mau kan aku harus cerita, kamu ngapain di sana gitu kan. Aku gabung pramuka gitu kan. Aku gabung pramuka, aku jadi DKN gitu kan. Terus ada satu pertanyaan yang buatku tuh agak lucu sih, dan aku cukup tercengang. Jadi waktu itu profesorku tanya, Kris, kamu waktu itu profesorku tanya. Jadi kadang-kadang aku balas email profesorku itu pagi, sekitar jam 1, jam 2 pagi gitu. Nah, terus beliau tanya, Kris, kamu kadang-kadang balas emailku jam 12 malam, jam 1, jam 2 pagi, itu kamu emang belum tidur?
Ya emang kadang-kadang aku belum tidur, Pak. Loh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu aku dulu kebiasaan. Aku bilang aku dulu kebiasaan kayak gitu. Kalau misalnya ada rapat gitu, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Terus mereka kaget, hah? Iya, rapat sampai jam 2, jam 3 pagi? Iya, rapat sampai jam 2, jam 3 pagi. Kamu bahas apa jam 2 sampai jam 3 pagi baru selesai? Pertanyaannya Terus, adalah beban-beban rapatnya banyak atau rapatnya seefektif itu gitu ya? Pertanyaan itu ya? nggak ngerti pokoknya. Apa ya, di Jepang itu kan nggak terbiasa dengan berorganisasi yang intensif kayak di Indonesia kan. Jadi mereka nggak ada gambaran itu kamu rapat sampai jam 2, jam 3 pagi itu bahas apa gitu kan. Terus akhirnya aku cerita, iya rapat sampai jam 2, jam 3 pagi itu biasanya kalau kita rapat nasional. Jadi pagi upacara pembukaan sampai makan siang. Terus habis makan siang sampai malam itu kita bahas regulasi, tata tertibnya. Terus habis itu baru kita masuk ke bahan rapat. Nah, di bahan rapat itu juga kita ya bahasnya banyak lah. Pokoknya baru selesai, baru ditutup jam 2, jam 3 gitu. Terus langsung, wah gitu ya. Aku kalau di situ ini pasti aku udah tidur gitu, profesorku bilang. Aku kalau di sana pasti udah tidur, udah berarti bapak rapat sekian menit, sekian jam. Bapak apa sih? Pokoknya pertemuan bentar aja kayak misalnya 30 atau 45 menit itu pasti beliau tuh juga kadang-kadang ngantuk gitu kan. Apalagi rapat sampai jam 2, jam 3 pagi, aduh bapak pasti sudah keluar duluan itu. Oke, menarik ya. Berarti akhirnya ketahuan juga di Jepang. Nah, tadi kita sudah dengar perjalanannya Christida mulai dari awal pramuka TKN sampai akhirnya mendarat di Jepang. Nah, pertanyaan saya berikutnya akan berhubungan tentang di Jepang. Dan Christida kan mengambil ininya di virus ya, Christida? Yap. Yes, dia khusus membahas virus dan semua di negara ini, bahkan di seluruh dunia, lagi ngebahas yang namanya virus corona COVID-19. Nah, nanti kita akan bahas tentang COVID-19 di berikutnya. Nanti bilnya saya kirim ya Pak, untuk khusus topik itu ya. Karena ini topik yang lagi hangat, buat anak pramuka mesti tahu lah dari perspektif kakak Christida. Tapi kita akan bahas berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini berhubungan dengan apa yang kamu lakukan di Jepang adalah ngurusin virus katanya terakhir ini ya. Dan hampir di semua negara tadi seperti pertanyaan saya sebelumnya kita ada yang namanya coronavirus. Gua nggak nanya banyak-banyak, gua nggak nanya detail, tapi gua nanya pandangan Christida tentang coronavirus itu gimana. Itu aja. Tolong dicatat ya, nanti bilnya aku kirim abis ini ya. Tolong ditransfer. Apa ya? Kalau menurutku ini dari sisi apa ini? Pandanganku sisi apa? Bebas mau melihat dari sudut pandang mana tentang coronavirus ini. Apa ya? Oke, aku dari sisi mahasiswa yang memilih virologi itu karena orang-orang tidak banyak yang peduli dengan virus. Ya, kita tidak bicara konspirasinya ya? Iya, enggak. Jadi aku dari sudut pandang mahasiswa yang memilih virologi karena tidak banyak orang yang concern dengan penyakit-penyakit infeksius terutama yang disebabkan oleh virus ya. Dari sisi itu, aku sebenarnya sebel setengah mati dengan si SARS-CoV-2 ini. Karena kenapa kamu muncul ketika aku sekolah, aku mau selesai, dan kamu itu adalah virus yang merupakan yang merupakan objek dari penelitianku. Ya, walaupun penelitianku bukan coronavirus ya. Tapi kan ini sama-sama virus dan aku juga paham tentang ceritanya, kemudian bagaimana kayak
dalam tanda kutip perkiraan kedepannya akan seperti apa, itu buatku ini sangat menyebalkan. Itu dari sisi waktu itu aku sebagai mahasiswa yang memilih virologi karena nggak banyak orang yang concern dengan virologi ya, dengan penyakitnya infeksius karena virus. Tapi sekarang karena aku sudah lulus dan ya boleh dibilang aku sebagai virologis, itu ini merupakan sebuah pembelajaran yang luar biasa, terutama buat aku yang masih newbie ini untuk bisa paham bagaimana dinamika virus ini, kemudian bagaimana para saintis, terutama mereka para virolog dari berbagai bidang, itu memberikan data terkini kepada pemerintah masing-masing dan memberikan masukan juga bagaimana para virolog ini kemudian mendapatkan ide penelitian, melakukan penelitian, kemudian publikasi dalam waktu yang amat dan sangat singkat. Itu satu. Yang kedua juga sebagai virolog, bagaimana aku melihat pemerintah mengambil keputusan dalam situasi yang tidak biasa, sangat dan amat tidak biasa. Apalagi yang mereka dalam tanda kutip, yang mereka lawan, yang mereka tangani itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan itu akan terjadi. Mungkin ada 1-2 perkiraan itu akan ada, tapi pastinya tidak sebesar yang sekarang. Tidak ada yang memperkirakan bahwa akan ada wabah besar setelah Spanish flu tahun 19 sekian itulah. Itu kemudian yang terakhir ini menarik juga bagaimana aku sebagai seorang yang tahu tentang virus melihat respon masyarakat tentang infeksi virus. Itu satu hal yang cukup menarik dan ya sangat menarik. Itu sih. Oke, itu pandangan Christina tentang virus ya. Ini nggak tahu ya fakta atau bagaimana ya. Gue beberapa kali datang ke rumah sakit nih, Chris, gitu ya. Terus mungkin nganterin orang atau gimana, pernah periksa ke dokter gitu ya. Jawabannya kalau misalnya ini sakit kena virus gitu. Tapi gue nggak pernah dikasih tahu virusnya apa dan gimana. Ini obatnya begitu misalnya. Apakah sebegitunya kita di Indonesia pasien cuman tahu ya udah sakitnya sakit apa? Ya kata dokternya kena virus saya. Virusnya apa? Nggak dikasih tahu. Ya hanya sebatas itu aja. Oh. Ya kan. Kenapa ya begitu? Jadi beda dengan bakteri. Untuk ini aku jelasinnya secara umum ya, secara global. Ketika aku belajar di kedokteran hewan ya. Karena prinsip infeksinya 11-12 antara infeksi di manusia sama hewan. Aku bukan menyamakan ya, tapi memang ada yang sama, ada yang serupa. Jadi ketika terjadi infeksi virus, itu gejalanya sangat umum. Oke. Gejalanya sangat umum dan seringkali kita tidak bisa membedakan satu sama lain. Kalau infeksi bakteri itu kan istilahnya ada gejala yang spesifik. Artinya kita sebagian besar kan untuk yang di dunia kedokteran itu lebih mudah untuk belajar infeksi bakteri dibanding infeksi virus. Karena infeksi virus ini benar-benar sulit untuk dideteksi. Paling mudah itu memang dari gejala klinis, tapi kita nggak bisa 100% yakin bahwa ini infeksi virus ini tanpa ada pemeriksaan laboratorik. Oke, makanya akhirnya dari ciri-cirinya saja terus ini virus gitu ya. Ini mengarah ke, jadi biasanya diagnosanya ini mengarah ke infeksi ini mengarah ke infeksi ini. Tapi pasti jarang, maksudnya kalau pemeriksaan normal pasti jarang dengar dokter bilang oh ini infeksi virus ini, pasti nggak pernah kan? Yes, karena dia harus ngecek lagi ya untuk ngeceknya ya, baru bisa. Dan itu juga biayanya besar, jadi nggak mungkin
itu merupakan uji rutin di rumah sakit itu nggak mungkin. Oke, makanya akhirnya berdasarkan ciri-ciri umum saja, dokter bilang bahwa infeksinya karena virus. Virusnya apa dia juga nggak bisa ini karena perlu tes lebih lanjut lah untuk mengetahuinya. Oke. Menarik sih sebenarnya. Mungkin sih edukasi itu yang kurang, atau gue mungkin yang nyari literaturnya kurang, tapi gue ngelihatnya akhirnya kok virus aja gitu doang. Jadi kayak ada penyakit yang karena virus aja gitu. Kan kita dengar itu lama ya, bukan hanya dari coronavirus sekarang ini aja gitu. Ya karena kalau dari sudut pandangku sih, karena gejalanya itu sangat umum dan umum tuh semacam coronavirus gitu, batuk pilek, demam. Iya, demam, terutama demam. Rata-rata virus tuh demam ya, menyebabkan demam gitu ya. Semua infeksi itu menyebabkan demam. Cuma untuk gejala spesifik infeksi virus itu biasanya ketahuan kalau itu sudah di fase parah. Oke. Itu kalau bakteri kan di awal-awal kan udah kelihatan nih apa ke arah tifus apa segala macam. Tapi kalau di virus, kecuali virus-virus yang memang sudah karakterisasinya udah bagus banget, kayak misalnya demam berdarah, chikungunya, itu deteksinya jauh lebih mudah dibandingkan kayak misalnya coronavirus ini kan, karena ini baru, yang sekarang ya SARS-CoV-2, itu deteksinya lumayan susah. Pada awalnya kan orang-orang cuma tahu, ini tiba-tiba banyak kasus pneumonia. Ya, pneumonia itu radang paru-paru. Ya, plek di paru-paru. Tiba-tiba ada lonjakan kasus pneumonia, tapi nggak tahu ini pneumonianya karena apa gitu kan. Bakteri bukan, virus yang pernah dikarakterisasi sebelumnya itu juga bukan gitu kan. Akhirnya cari-cari, oh ternyata ini virusnya baru. Wah, heboh lah seluruh dunia. Tuh. Oke. Menarik. Pertanyaan terakhir gue tentang coronavirus. Jangan tanya kapan selesai, gue juga kagak ngerti kapan selesai. Akhirnya kita akan hidup berdampingan dengan coronavirus ini. Mungkin ya. Ibaratnya flu Spanyol tuh sebenarnya tidak hilang kan? Jadi flu Spanyol itu kan H1N1 kalau nggak salah. Aku nggak salah ingat. Nah, H1N1 itu sampai sekarang masih ada. Dan dia masih bersirkulasi juga. Cuma untuk bedanya dengan influenza, influenza ini dia merupakan salah satu fokus riset favorit para virolog. Jadi mereka sudah punya banyak data. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada wabah influenza, itu akan jauh lebih mudah ditangani dibanding coronavirus ini. Karena mereka sudah punya data yang lumayan gitulah. Jadi kalau misalnya mau bikin vaksin, mau bikin apa, itu mereka prediksinya sudah ada, dan kemananya itu nanti kalau misalnya nih tiba-tiba ada satu lonjakan kasus, entah itu influenza yang H berapa, N berapa, nah itu para peneliti itu mereka sudah punya data penelitian sekian ratus tahun, sekian puluh tahun untuk bikin minimal desain vaksin yang terbaru itu udah bisa jauh lebih mudah dibanding dengan yang coronavirus ini. Oke, berarti kalau bisa diambil kesimpulan bahwa COVID-19 atau virus coronavirus ini buat Christida juga gak tahu akan selesai sampai kapan ya. Dan yang pastinya kita akan terus berdampingan karena flu Spanyol juga sebenarnya masih ada di sekitaran kita ya. Cuman memang karena imunitas kita sudah meningkat, mungkin dampaknya nggak seperti saat itu ya. Saya baca di beberapa jurnal segala macam, orang mulai ngomongnya ya herd immunity ya. Akhirnya herd immunity ya. Herd immunity. Akhirnya ya beberapa orang ya itu mungkin salah satunya jalan untuk membuat kita, dan mungkin prosesnya akan berjalan dengan sendirinya. Untuk beberapa orang menganggapnya seperti itu. Gue baca jurnalnya, oke, semua orang hampir berkesimpulan seperti itu. Baiklah. Mungkin tadi obrolannya agak serius. Saya mau nunjukin foto. Nah, permainannya dari foto ini,
Saya akan nunjukin ada 3 foto. Nah, dari foto ini, Christina tolong deskripsikannya melalui 3 kata. Oke? Oke. Kalau gua tunjukin foto ini, lu deskripsiin dalam 3 kata. Yang pertama itu... ini. Aduh. Deskripsikan dalam 3 kata. Apa ya? Bendera kelapa main. Oke, bendera kelapa main. Oke. Yang berikutnya adalah nih. Apa ya? Jepang belajar anime. Oke, Jepang belajar anime. Atau Kaido pasti kalah gitu ya. Ya, itu misteri Bapak Oda itu. Ya, karena saya juga termasuk yang mengikutinya dan kecanduannya, makanya saya juga menampilkan hal yang serupa. Setelah Luffy tenggelam di lautan, apa yang akan terjadi? Sudah baca Ya. yang baru? Belum. Aku kayaknya di sini harus mencari akses yang aman untuk membaca komiknya. Karena di blog. Karena nggak di blog itu, jadi aku agak khawatir. Oh. Biasalah copyright dan segala macamnya. Oke. Yang terakhir nih, gambarnya yang ini. Ayo, apa ayo? Aduh. main. Main. Oke. Ya. Aku hampir punya semuanya loh. Oke. Nanti pernah jadi dewan kerja semuanya apa aja? Yang nggak ada pasti di Jogja gue tahu, DKR nggak ada kan? Lu nggak pernah jadi DKR? Ya waktu gue dulu nggak aktif. Karena nggak ada DKR di Jogja. Jadi DKC, DKD, DKM. Dewan Rasana juga ya? Dewan Rencana, Dewan Ambalan. Ada tuh 4 yang penangnya masih. Penangnya yang Dewan Rencana itu diturunin, itu turun-temurun, jadi aku nggak punya lagi. DKC kayaknya masih ada. Yang Ambalan itu juga diturunin. DKD, DKN kayaknya masih ada deh. Jadi cuma 3 yang masih ada. Di Indonesia? Atau di bawah? Ngapain aku bawa? Oke, buat tunjukin kan? Sana pakai. Kirain. Jadi kalau ada pertanyaan, apa hal yang mempengaruhi hidup lu? Apa? Waduh. Mungkin bisa 2 hal atau 3 hal. Contohnya kayak misalnya, ya kayak gue pernah ngobrol misalnya, atau pernah dengar interview Om Indro Warkop, dia jawab, apa yang mempengaruhi hidupku Mas Warkop? Christina apa? One Piece. Oke. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, yang membuat apa hubungannya dengan Pramuka dan virus ya, One Piece nih? Jadi kayak aku lebih ke melihat sosok karakter di One Piece itu kan mereka punya masalah pribadi masing-masing. Mereka punya beban hidup masing-masing. Mereka punya cita-cita sendiri. Tapi entah gimana ceritanya, mereka mengembangkan diri mereka masing-masing sesuai dengan kesukaannya sendiri, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing untuk mencapai cita-cita mereka masing-masing. Tetapi kayak mereka itu tetap bisa sinkron gitu loh. Jadi kalau di duniaku sekarang itu kayak itu adalah sebuah contoh
multidisciplinary research. Jadi kamu dari mana-mana, ada satu sosok pemimpin yang ya ada satu sosok pemimpin yang dia tuh bisa merangkul semua, dan ya walaupun pemimpin ini cita-citanya juga beda dari yang lain, tapi dia tuh bisa ngayomi semua, bisa merangkul semua untuk meraih cita-citanya dan cita-cita mereka gitu. Kompleks banget ya, padahal itu kartunya enteng banget. Oke. Nah, saya punya foto lagi. Aduh. Nah, foto-foto ini pertanyaannya adalah tolong dideskripsikan ini kapan dan lagi ngapain. Oke, ya mulai dari Oke. Itu kayaknya nggak ada aku itu. Ini nggak ada kamu? Masa? Ya, ini nggak ada aku. Oke. Aku lupa aku ada di mana. Waktu itu upacara 17 Agustus di Istana Negara, di Gedung Agung di Jogja. Tapi Irfan hadir kan? Enggak, aku nggak ikut di situ. Oh, malah nggak ikut. Oh, aku tugas upacara di sekolah apa ya waktu itu? Oke. Nah, aku tugas upacara kalau nggak salah. Jadi aku nggak ikut. Terus dikasih Kristi, kita foto-foto, bagus. Jadi itu semua anak-anak Jamnas 2006. Oh, ini alumni Jamnas 2006. Ya, itu anak-anak Dari Jamnas Jogja. 2006. Oke, saya punya foto lagi. Aduh, Jangan Bapak ini dapat foto dari mana nih ya? Jangan deg-degan. Oh, nanti jelas kok dari mana sumbernya, saya cantumin habis ini. Tenang. Ini dulu deh. Ini pejabat teras ini. Ya, itu tahun berapa ya? Intinya itu aku sebelum berangkat. Itu sebelum berangkat terus minta ada si Sinta apa ya waktu itu. Ayo kita foto bareng. Ya, yuk foto bareng, yuk foto bareng. Udah, foto bareng. Ini DKN masanya ya. Ya. Oke. Saya masih ada foto, jangan khawatir. Salah nih, gue upload banyak-banyak di Instagram nih, luar biasa. Yes, ini apa? Itu Mbak Cantik itu. Jadi Pak Cantik lagi ngapain ini? Itu aku wisuda S3 kemarin bulan Maret. Oke, ini sudah selesai ya? Sudah. Oke. Dan saya lulusan terakhir di institut itu karena bulan April institutnya ganti nama. Jadi aku lulusan terakhir di institut itu. Dengan nama itu? Dengan nama itu. Oke. Ini foto yang terakhir. Pastinya saya minta klarifikasi terhadap teks yang ada dari foto ini. Apa yang terjadi di foto ini? Yes. Kenapa tuh ada dokter hewan atau pramuka? Ada pertanyaannya begitu di bawahnya. Jadi itu yang buat temanku di Pramuka UGM namanya Marta. Itu fotonya diambil pas Hardiknas tahun berapa ya? 2013, 2014? Aku lupa. Pokoknya aku belum pandega waktu itu. Buka kartu gue belum pandega. Jadi ada tulisan dokter hewan atau pramuka itu soalnya kita berdua, aku sama Titin, itu temanku sebelah namanya Titin. Kita berdua itu agak jarang di kampus dan lebih banyak waktu untuk berkegiatan di luar.
di mana porsinya lebih banyak pramuka. Jadi kamu dokter hewan apa pramuka? Kalau hewan nggak ada yang pramuka ya? Hewan sayangnya nggak ada, Pak. Oke. Jadi lebih aktif karena lebih banyak pramuka. Jadi pertanyaan dokter hewan atau pramuka gitu. Kayak Oh. gitulah. Yes. Itu 4 foto yang udah saya miliki. Aman. Nah, ada tim risetnya tadi, senior Anda sendiri yang merisetnya foto-fotonya, memilih-milihnya. Terus kalau saya boleh nanya nih, Kristida, ada nggak sih momen terendah dalam hidup Kristida yang mungkin paling dikenang sama Kristida sepanjang perjalanan sini? Atau saya boleh nanya, are you happy sekarang? Oh, jelas. Oke. Apa ya titik terendah? Titik terendah ini deskripsinya kayak gimana nih? Atau ngerasa ya mungkin terpuruk gitu, atau ngerasa bahwa kayaknya capek banget dengan semua yang dijalanin, atau bagaimana? Terserah. Ada sih, ada satu masa yang benar-benar waktu itu kayak terus ngapain aku ngerjain sampai segitunya, terus tiba-tiba munculnya seperti ini. Ada. Apa tuh konteksnya? Gimana ya? Yang jelas itu masih ketika itu, sayangnya itu masih ketika aktif berpramuka. Ada satu masa yang terus ngapain ngerjain, kemudian bikin analisis sampai segini, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul entah dari mana. Ketika ditanya, itu yang memberikan usulan itu juga nggak bisa menjawab dengan detail gitu. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal, usulan kemarin sore itu kemudian yang jadi. Tapi ya udahlah, akhirnya lumayan lama itu, sekitar 6 bulan baru bisa move on. Oke, dari kejadian itu bisa 6 bulan baru move on. Oke. 6 bulan lebih sih, lebih 6 bulan lebih. Ini akankah menetap selamanya di sana? Atau akan ada cita-cita berikutnya? Atau ada proyek impian berikutnya yang mau dilakukan? Kalau mau menetap di mana, aku masih belum bisa menjawab. Karena mungkin masih akan nomaden untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kalau yang dicari pastinya ada. Dan itu semua berkaitan dengan riset dan virus. Jadi nanti yang penasaran apa yang aku cari, stay tune di akun Google Scholarku dan lihat nanti publikasinya ada apa aja. Dan itu adalah poin-poin atau tahapan-tahapan untuk aku menemukan jawaban dari pertanyaanku yang ada sekarang. Akankah dirimu kembali ke Indonesia? Aku juga menanyakan hal yang sama, akankah aku kembali ke Indonesia? Yang pasti kembali untuk liburan sih. Oke. Dan pulang kampung? Ya, liburan pulang kampung. Tapi lebih dari itu nanti kita lihat lah. Oke. Kenapa ragu? Apa ya? Atmosfer untuk riset di Indonesia masih belum bias untuk bidangku. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ada sekarang, maksudnya pertanyaan besarku sekarang itu cukup sulit kalau aku kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi ya mungkin sampai pertanyaanku itu terjawab, mungkin belum akan kembali ke Indonesia untuk alasan menetap, tapi kembalinya untuk mudik atau untuk liburan. Oke.
Berarti akan terus mencari jawabannya ya, sampai baru nanti akan kembali ke Indonesia. Ya, mungkin seperti itu ya. Sementara ini sih begitu. Ini pertanyaan Pramuka. Tahun ini Balik lagi ke Pramuka. Yes, tahun ini 60 tahun. Apa Waduh. Kristida? Wah, harapanku semoga secara organisasi gerakan Pramuka menjadi lebih baik dan bisa menampung segala jenis aspirasi, ide, dan apapun yang dimiliki oleh peserta didik. Dan juga untuk pramukanya sendiri, semoga menjadi apa yang semoga pramuka tetap menjadi pramuka. Itu aja sih. Kalau ada harapan nih, ini pertanyaannya mungkin sama buat semua orang yang saya ajak ngobrol sih di podcast ini. Ada nggak sih kritik buat gerakan ini? Dari sudut pandang Kristida aja, monggo. Karena kritik itu biasanya selalu negatif, aku lebih memilih bahasa yang lebih persuasif, yang lebih positif saja. Kritik negatif tuh di sini atau di sana juga kesannya begitu, Chris? Kritik kalau di sini lebih apa ya? Kita membahasakannya lebih ke suggestion, opinion. Lebih begitu sih, bukan ke kritik, karena kritik mau seperti apapun tendensinya tetap negatif kan. Jadi kalau aku di sini lebih ke opinion, suggestion, or comment. Biasanya pakai comment sih. Tuh. Kalau kritik, bukan kritik sih. Aku hanya bukan ingin mengajak juga sih. Aku cuma bisa berharap untuk semuanya, untuk adik-adik yang masih aktif berpramuka, galilah keinginanmu, galilah rasa ingin tahumu sedalam mungkin, sedetail mungkin. Jadilah orang yang kritis, tapi kritis secara objektif. Jadi kritiklah apa yang memang menjadi tanggung jawabmu. Kritiklah atau berilah masukan apa yang memang harus kamu beri masukan, dan itu harus seobjektif mungkin. Dan untuk kakak-kakak yang sedang membina, saya pribadi dari lubuk hati yang terdalam, menurutku kalian itu luar biasa, karena aku sendiri pribadi tidak sanggup untuk menjadi seorang pembina. Saya tidak sanggup untuk mendampingi adik-adik peserta didik. Dan aku berharap kakak-kakak bisa memberikan ruang untuk berkreasi bagi adik-adik sebebas-bebasnya. Berperanlah sebagai kakak pendamping, sebagai kakak pembina, sebagaimana mestinya. Sebagai kakak yang mengingatkan ketika adiknya itu keluar jalur, sebagai kakak yang mengarahkan adiknya ketika adiknya bingung. Dan sekali lagi, semoga kakak-kakak bisa melihat segala sesuatunya itu secara objektif, sehingga adik-adik tetap bisa berkembang sebagaimana mestinya, sebagaimana yang mereka cita-citakan, sebagaimana yang mereka inginkan. Luar biasa ya, aku kenapa jadi bijak banget kayak gini? Aduh. Atmosfer Liverpool tuh membuat jadi bijaksana atau gimana? Enggak. Mungkin ya. Oke. Mungkin pesan terakhir dari Kristida bagi adik-adik yang punya mimpi sama kayak Kristida, mungkin mau keluar negeri, mau nyobain banyak hal di luar sana,
atau tadi yang saat ini berada dalam persimpangan antara meneruskan karir atau hidupnya, atau tetap masih menyelesaikan tanggung jawabnya di Dewan Kerja, ada pesan nggak untuk mereka? Profesorku S3 itu beliau pernah berkata, ketika kamu berada di persimpangan jalan, ketika kamu ragu apa yang ingin kamu lakukan, berpikirlah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu lakukan. Kamu ingin jadi apa? Dan pilihlah pilihan yang mendekati cita-citamu itu untuk keputusanmu. Jadi kembalilah ya, ketika kamu ada di persimpangan, ketika kamu ragu, ketika kamu apa, kembalilah ke dirimu sendiri, tanyakan pada dirimu, kamu mau apa? Kamu mau ngapain? Kamu mau jadi apa? Dan ketika kamu menemukan jawaban itu, kamu akan menemukan jalan. Oke, keren. Ini efek sekolah ketinggian kayaknya. Aduh, jangan sekolah tinggi-tinggi ya. Tolong. Menarik sih apa yang diceritakan oleh Christina sebentar. Pasukan kecilnya nangis. Resiko studio di rumah ya, jadi begini ya. Oke. Nanti bisalah kita kecilin sedikit. Oh, makin besar, sebentar dulu. Saya pause dulu. Oke, terima kasih Christina atas ngobrolnya. Nggak terasa nih udah 1 jaman kita ngobrol. Banyak hal yang kita diskusikan, mulai dari pramuka sampai ke virus, sampai ke harapan terhadap gerakan pramuka. Sama sih, kalau saya harapannya adalah dengan adanya podcast ini bisa saling mengedukasi satu sama lain dan bisa menjadi tempat atau ruang bagi kita semua untuk melihat perspektif yang lain terhadap gerakan pramuka. Bukan seperti yang kita jalani bahwa banyak orang-orang hebat dan anak-anak muda hebat di sana yang menjalani proses hidupnya. Sebagian hidupnya itu ada pramukanya, dan mereka tidak pernah memungkiri bahwa mereka bisa besar dan jadi sekarang ya pramuka ada di separuh hidupnya. Gitu. Sama juga ya gue di pramuka ya. Yes. Thank you Christina atas waktunya. Selamat Sama-sama. menikmati petualangannya di Liverpool. Jadi sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thank you. Sama-sama.